Anda tahu kan, biasanya kalau kita bicara soal fondasi sains dasar yang kita pelajari waktu sekolah dulu, rasanya rasanya tuh kayak lagi melihat orang bangun rumah. Iya, bener. Ada cetak birunya, batu bata ditumpuk rapi. Semennya mengeras, gitu kan? Semuanya kerasa bisa diukur secara objektif dan sangat solid. Betul. Kita merasa aman karena alam semesta ini terasa kokoh. Tepat banget. Tapi, nah, hari ini di penelusuran mendalam kita bakal melihat sebuah teori yang pada dasarnya bisa dibilang membakar habis cetak biru itu. Benar-benar dibongkar total ya. Iya, coba Anda bayangkan, gimana jadinya kalau fondasi realitas yang kita yakini mati-matian selama ini ternyata cuma sebuah ilusi besar. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita luruskan dulu posisi kita di sini. Oke, silakan. Sumber utama yang akan kita bedah hari ini adalah sebuah transkrip kuliah yang jujur saja sangat radikal. Ini dari saluran YouTube Predictive History, judulnya Secret History Number 9, The Theory of Everything. Ya, The Theory of Everything. Nah, kita di sini sama sekali nggak sedang memihak, memvalidasi, atau membantah klaim-klaim kontroversial di dalamnya ya. Kita murni mau memakai kacamata filosofis untuk membedah gimana sih cara pandang yang unik ini bekerja. Betul. Anggap saja ini semacam eksperimen pemikiran santai untuk Anda yang sedang mendengarkan. Semacam senam otak lah. Nah, iya. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada yang kurang atau ada yang nggak masuk akal dari pelajaran fisika atau biologi di sekolah? Pasti pernah dong ada momen bertanya-tanya gitu. Pasti. Nah, materi hari ini berpendapat kalau realitas itu bukan sekumpulan benda padat, tapi lebih ke soal getaran, kesadaran kosmik, dan ini yang seru. Ada semacam perang persepsi yang sedang berlangsung saat ini juga. Sangat epik kedengarannya. Makanya, mari kita mulai dari awal mula segalanya. Big Bang. Penceramah di video ini langsung menohok kosmologi modern dengan membahas konsep dark energy atau energi gelap. Ya, dia nyebut itu sebagai kecurangan. Kecurangan akademis. Coba bayangin, kenapa dia bisa bilang gitu? Jadi gini, argumennya itu berakar pada anomali pemuaian alam semesta. Para kosmolog kan melihat kalau alam semesta kita ini terus memuai. Oke, ekspansi ya. Betul, tapi masalahnya kecepatannya itu nggak linear, berbeda-beda di setiap arah. Nah, secara matematis, model dasar Big Bang yang ada sekarang nggak bisa mengakomodasi hitungan berantakan ini. Terus apa yang mereka lakukan? Alih-alih mengevaluasi ulang atau ya kasarannya membuang teori Big Bang, karena udah nggak cocok, mereka malah memperkenalkan yang namanya energi gelap ini. Sesuatu yang katanya mengisi 80-90% alam semesta. Iya, tapi anehnya wujudnya nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasakan, atau dideteksi sama sekali oleh instrumen apapun. Wah, ini mah ibaratnya kayak akuntan di akhir bulan nggak sih? Gimana tuh maksudnya? Ya bayangin aja seorang akuntan lihat buku kas perusahaannya berantakan, ada selisih jutaan rupiah yang nggak bisa dia jelaskan dari mana asalnya. Terus dia panik? Panik kan? Nah, alih-alih dia ngebongkar tumpukan kwitansi satu-satu buat cari di mana letak kesalahan fundamentalnya, dia malah nekat nulis satu baris pengeluaran fiktif. Tinggal ditulis aja biaya gelap gitu ya? Nah, biaya gelap, sekedar supaya angka akhir di neracanya bisa seimbang, jadi nol, dan bosnya nggak marah. Dia menyoroti kebiasaan sains arus utama untuk nambal model yang sebenarnya udah berlubang. Ditambal terus sampai kapanpun. Betul. Ketika sebuah teori lama udah nggak sejalan lagi sama hasil observasi di lapangan, institusi sains kayaknya lebih suka nempelin konsep misterius dibanding harus ngeruntuhin paradigma yang udah telanjur jadi dogma. Tapi tunggu dulu. Maksud saya bukankah fiksi ilmiah atau semacam placeholder kayak energi gelap ini emang bagian normal dari proses sains ya? Placeholder sementara maksudnya. Iya, kayak sains kan terus memperbarui dirinya, bukannya itu langkah wajar sebelum penemuan yang sebenarnya datang dan bukan sekedar kecurangan? Tentu, dari kacamata metode ilmiah tradisional itu sangat wajar. Tapi penceramah ini berpendapat bahwa placeholder ini seringkali berubah menjadi agama baru. Mereka berhenti mencari karena merasa sudah menemukan jawaban sementaranya. Oh, paham. Dan masalahnya, kebiasaan menambal narasi kosong ini ternyata nggak cuma terjadi di ilmu fisika kan? Nggak cuma di fisika, penceramah ini juga masuk ke biologi, spesifiknya soal evolusi manusia. Nah, ini juga menarik. Dia mempertanyakan celah waktu yang sangat masif di sejarah kita. Ya, gap 150.000 tahun itu. Benar. Kan ada narasi kalau manusia modern secara biologis udah ada selama kurang lebih 200.000 tahun. Betul, Homo sapiens. Tapi,
Kita cuma punya catatan sejarah peradaban yang jelas itu sekitar 50.000 tahun ke belakang. Paling mentok. Tahun sebelumnya. Ngapain aja mereka? Itu waktu yang sangat panjang untuk sekedar berburu dan meramu tanpa membuat kemajuan apa-apa. Selain itu, penceramah juga bilang kalau mutasi acak dan seleksi alam itu penggerak mutlak kehidupan. Kenapa saat ini cuma ada satu spesies manusia? Iya, cuma kita doang, Homo sapiens. Padahal kita lihat, anjing punya berbagai macam ras, burung punya ribuan jenis, yang hidup berdampingan di hutan yang sama. Kenapa nggak ada manusia bermata tiga atau spesies manusia lain yang jalan-jalan bareng kita hari ini? Poin yang sangat tajam, dia ngajuin ini untuk nunjukin kalau cerita evolusi yang diajarkan ke kita mungkin kehilangan bab-bab yang sangat penting. Dan kritiknya nggak berhenti di situ. Dia juga nyerang neuroscience. Betul, terutama soal misteri, memori, dan kesadaran. Ini sering banget jadi perdebatan. Sampai detik ini, sains belum bisa benar-benar menunjuk satu titik fisik pun di dalam otak kita. Entah itu di sinapsis atau hipokampus gitu ya. Iya, nggak ada yang bisa nunjukin di mana tepatnya sebuah memori secara harfiah disimpan layaknya file di dalam hard drive komputer. Belum lagi kalau kita ngomongin bayi yang baru lahir. Oh iya, argumen tentang kepribadian bayi. Kan psikologi sering bilang kalau kepribadian kita murni dibentuk dari memori dan pengalaman yang difilter oleh otak dari lingkungan luar. Teori blank slate atau tabula rasa. Nah itu, tapi kalau teori itu benar 100%, dari mana bayi dapat kepribadian mereka? Mereka kan belum punya pengalaman hidup untuk difilter. Benar sekali. Siapapun yang punya anak pasti tahu banget, bayi itu udah nunjukin karakter unik sejak hari pertama mereka lahir. Ada yang cerewet, ada yang tenang. Iya, mereka bukan cuma sekedar fotokopi genetik yang kosong dari orang tuanya. Dan disinilah penceramah mulai mengajukan pertanyaan filosofis yang jauh lebih begede. Apakah kesadaran itu cuma kebetulan muncul dari tumpukan materi? Dari atom yang kumpul jadi sel, terus tiba-tiba bisa mikir. Tepat. Ataukah jangan-jangan kesadaran itu sebenarnya adalah entitas mandiri yang masuk dari luar sistem fisik kita? Oke, ini mulai dalam ya. Mari kita ikuti alur logikanya. Kalau emang sains yang diajarin di sekolah dipenuhi lubang dan tambalan kayak energi gelap dan anomali evolusi tadi, Seterus pertanyaannya, kok bisa kita maju? nah itu. Gimana caranya umat manusia bisa bikin penemuan-penemuan yang luar biasa hebat selama ini kalau fondasinya keropos? Menurut materi yang kita bedah ini, jawabannya cukup mengejutkan. Penemuan besar itu nggak pernah berawal dari metode ilmiah. Sebentar. Metode ilmiah yang ada hipotesis, eksperimen gitu kan. Iya, penceramah mengklaim kalau metode ilmiah yang kaku itu justru membunuh kreativitas manusia. Tunggu dulu. Metode ilmiah yang jadi tiang peradaban modern kita ini malah disebut pembunuh kreativitas. Dalam konteks pencarian ide awal, iya, dia berargumen kalau metode ilmiah itu bukan cara sebuah ide brilian ditemukan. Terus buat apa dong metode itu? Ya, itu cuma alat bantu. Sebuah cara agar ide brilian tadi bisa dijelaskan dan dibuktikan ke orang lain setelah idenya terlintas begitu saja di kepala. Oh, pembuktiannya bukan penemuannya. Betul. Dia ngambil contoh Albert Einstein. Teori relativitas itu nggak lahir dari rentetan eksperimen lab yang sistematis dan rapi. Bukannya dia lagi kerja di kantor paten ya waktu itu? Betul sekali. Idenya itu konon datang sebagai kilatan lamunan di tengah hari pas dia lagi kerja santai. Tiba-tiba masuk aja ke kepalanya. Wah, sama kayak ceritanya James Watson nggak sih? Penemu struktur DNA itu? Ya, struktur double helix. Dia kan frustrasi bertahun-tahun mikirin bentuk DNA. Dan lucunya, jawabannya malah nggak datang pas dia lagi tegang natap mikroskop. Melainkan lewat mimpi. Iya, dia bermimpi ngelihat semacam tangga spiral yang seketika bikin dia sadar, oh, ini bentuk DNA. Dan sang penceramah di video ini juga secara terbuka cerita soal proses kerjanya sendiri. Dia nulis buku tebel-tebel bukan lewat riset pustaka yang kaku. Terus lewat apa? Lewat semacam channeling atau menyalurkan informasi. Ide-idenya datang utuh gitu aja dari alam bawah sadar pas dia lagi jalan-jalan atau sekedar main game. Kayak download data ya? Ini beneran persis kayak cara kerjanya musisi jenius? Oh, analogi yang bagus. Gimana tuh? Bayangin ada komposer lagi mandi, tiba-tiba melodi lagu hit nancep di kepalanya. Udah lengkap sama ketukan drum dan harmoni vokalnya. Tanpa mikir rumus matematika nada ya? Nggak ada. Dia cuma buru-buru keluar kamar mandi, ambil gitar, dan nulis partiturnya di kertas sebelum lupa. Nah, Berarti partitur musik inilah si metode ilmiah tadi. Itu cuma alat terjemahan supaya anggota band yang lain paham harus mainin nada apa.
Analogi yang sangat pas. Sains arus utama itu seringkali terlalu sibuk menganalisis jenis tinta atau jenis kertas pada partitur musiknya. Sampai lupa nanya lagu itu asalnya dari mana. Tepat. Mereka lupa nanya dari mana sebenarnya frekuensi melodi itu berasal. Tapi tunggu, mari kita sedikit kritis di sini. Kalau Einstein atau Watson cuma ngandelin kilatan lamunan dari alam bawah sadar, mereka kan tetap butuh pengetahuan akademis yang dalam banget sejak awal kan? Untuk menerjemahkannya. Iya dong. Maksud saya, kalau saya yang tiba-tiba mimpi soal tangga spiral malam ini, besok paginya saya nggak bakal tiba-tiba nulis jurnal tentang biologi molekuler. Karena Anda nggak punya bahasanya. Betul, saya nggak punya perbendaharaan kata biologi. Dan menariknya, sumber kita ini langsung merespons keraguan semacam itu. Dia membenarkan bahwa pengetahuan teknis dan matematika itu mutlak diperlukan sebagai bahasa. Oke, jadi tetap butuh belajar ya? Iya, Anda butuh fondasi untuk nerjemahin unduhan inspirasi abstrak tadi ke format fisik yang masuk akal buat orang lain. Tapi poin krusial dari dia adalah percikan apinya selalu melompat dari imajinasi kosmik, bukan dari langkah laf yang kaku. Menarik. Berarti kalau kita sepakat bahwa penemuan sejati ini berawal dari kilatan inspirasi murni? Pertanyaan selanjutnya adalah dari mana? Betul. Siapa atau apa yang ngirim sinyal itu? Server mana yang mancarin unduhan inspirasi ini? Nah, untuk menjawabnya, si penceramah ngumpulin beberapa fenomena luar biasa untuk jadi bukti kalau dimensi kesadaran yang lebih tinggi itu beneran ada. Contohnya apa tuh? Yang paling kuat adalah fenomena pengalaman hampir mati atau near-death experiences, NDE. Oh, mati suri ya? Waktu jantung seseorang berhenti beberapa menit terus hidup lagi? Iya, dan yang bikin merinding, polanya sangat konsisten di seluruh dunia. Maksudnya ceritanya mirip-mirip? Bukan cuma mirip, identik. Ribuan orang yang nggak saling kenal dari lintas budaya, lintas agama, menceritakan hal yang sama. Keluar dari tubuh, melewati terowongan cahaya, ngerasain cinta tanpa syarat yang luar biasa. Dan biasanya ngelihat kilas balik kehidupan mereka kan? Betul, semacam live review. Kayak nonton film perjalanan hidup sendiri sebelum ditarik paksa masuk ke tubuh fisik lagi. Wah, dan di transkripnya juga disebut soal sejarah peradaban kuno yang pakai tanaman psychedelic kan? Iya, syamanisme kuno. Katanya orang-orang kuno yang pakai tanaman ini sering laporin interaksi dengan entitas yang sama persis, lintas benua. Salah satunya soal visual ular kosmik raksasa. Nah, iya ular kosmik, yang bentuknya ternyata melintir menyerupai untaian DNA yang baru ditemuin sama sains ribuan tahun kemudian. Sangat presisi ya. Dan penceramah juga nyebut karya sastra klasik kayak Dante Alighieri dari abad ke-14. Divine Comedy itu ya? Iya, Dante bisa mendeskripsikan struktur alam semesta yang bertingkat-tingkat dengan detail topografi yang sangat rinci. Seolah-olah dia punya akses ke visual yang sama dengan orang-orang yang mati suri di era modern. Gila sih. Sumber ini berargumen kalau mereka semua ngeakses satu database kosmik yang sama ya. Tepat sekali, database kesadaran. Tapi pertanyaannya, apa sains modern, terutama fisika, punya penjelasan yang mendukung ide database kosmik yang bisa diakses ini? Disinilah materi ini narik benang merah ke filsafat Immanuel Kant dan eksperimen mekanika kuantum. Wah, kuantum. Agak berat nih. Gimana tuh? Santai, kita bedah belan-belan. Kant bilang kalau kita ini bukan pengamat pasif yang cuma nonton realitas. Kita ini partisipan aktif yang nyusun realitas itu sendiri. Lewat pikiran kita. Ya. Dan di fisika kuantum, konsep ini dibuktikan lewat eksperimen semacam kucing Schrödinger. Boleh tolong jelasin dikit nggak soal kucing ini, biar Anda yang di rumah juga kebayang? Boleh. Konsep dasarnya gini, di level kuantum, sebuah partikel bisa ada di berbagai keadaan secara bersamaan. Ini namanya superposisi. Berbagai tempat sekaligus. Ya. Nah, eksperimen pemikirannya adalah ada kucing di dalam kotak tertutup. Secara matematis, selama kotak belum dibuka, kucing itu ada dalam keadaan hidup dan mati sekaligus. Hidup dan mati bersamaan? Baru ketika Anda membuka kotak itu dan melihat, probabilitas yang tak terbatas itu runtuh jadi satu realitas pasti. Entah kucingnya hidup atau mati. Oh, pengamatan kita yang memaksa dia memilih ya? Betul. Benda fisik itu sebenarnya nggak ada. Segala sesuatu di semesta awalnya cuma getaran gelombang probabilitas. Intervensi kesadaran kita lah yang maksain gelombang itu jadi materi padat. Ini namanya runtuhnya fungsi gelombang. Wah, jujur, ini luar biasa mirip sama cara kerja video game multiplayer dunia terbuka. Game open world, menarik. Coba gimana analoginya? Gini,
Bayangin Anda lagi main game dengan peta yang luas banget. Buat ngehemat memori komputer atau server, game itu nggak akan ngerender grafis hutan yang posisinya ada di belakang karakter Anda. Karena Anda nggak ngelihat ke sana kan? Betul, hutannya nggak ada secara visual, cuma berupa kode angka matematika aja di latar belakang. Tapi begitu karakter Anda muter balik ke belakang, Server langsung ngebangun pohon dan daunnya. seketika itu juga, daun, pohon, cahaya langsung dirender di depan mata Anda. Analogi yang sangat akurat. Dan sains arus utama itu ibaratnya ngabisin triliunan dolar cuma buat neliti resolusi daun yang udah dirender di layar TV. Bukannya neliti kode server di baliknya ya? Tepat. Teori kuantum ini menyarankan kita buat lihat kode awal yang merintahkan daun itu muncul. Observasi kita lah kodenya. Gila. Tapi implikasinya agak bikin merinding sih. Kalau realitas di sekitar saya baru benar-benar padat waktu saya melihatnya, Iya. apakah berarti setiap individu di bumi ini sebenarnya hidup di dalam gelembung mikronya sendiri-sendiri? Secara logis, itulah kesimpulannya. Dalam kerangka ini, otak Anda itu nggak beda jauh dari antena. Dia alat penerima dan pemancar sinyal kuantum. Kita nerjemahin sinyal jadi realitas. Iya, lautan getaran kosmik diterjemahkan jadi pengalaman. Lalu diubah jadi memori, terus dipancarin balik untuk mempengaruhi struktur kosmos. Oke, ini bawa kita ke pertanyaan yang lebih besar. Kalau emang alam semesta ini ibarat server getaran yang luas, dan manusia dikasih kesadaran buat ngebentuk realitas. Untuk apa kita ada di sini? Betul. Apa tujuan sistem gila ini dibikin dari awal? Sumber kita ngasih sebuah metafora yang menurut saya sangat indah untuk jawab ini. Di pusat segalanya, ada entitas yang dia sebut sebagai monad. Monad, sumber utama atau Tuhan gitu ya? Iya, kesadaran tertinggi. Monad ini didefinisikan sebagai kesempurnaan yang mutlak. Oke, sempurna. Terus masalahnya apa? Masalahnya, sesuatu yang udah sempurna itu nggak bisa berkembang lagi. Dia stagnan. Karena kalau dia masih bisa kebingungan berarti belum sempurna ya? Tepat. Entitas yang sempurna nggak bisa ngerasain sakit, nggak bisa berbuat salah, dan nggak punya ruang buat imajinasi baru. Berarti membosankan banget ya kesempurnaan itu. Sangat. Karena itulah, kosmos butuh kita. Monad menciptakan manusia dan masukin kita ke dalam tubuh fisik yang rapuh ini. Buat apa? Biar menderita. Secara literal iya, murni supaya kita bisa ngerasain penderitaan, kesedihan, kemarahan. Lewat kehendak bebas, kita sengaja dibiarin berbuat salah. Wah, semua rasa sakit dan kegagalan kita itu adalah data baru. Data ini diserap kembali sama monad buat memperluas kesadaran alam semesta. Mind-blowing, ini benar-benar muter balik cara kita ngelihat penderitaan hidup. Gimana Anda melihatnya sekarang? Manusia itu ibarat beta tester. Penguji coba aplikasi ya? Iya, kita kayak penguji coba yang sengaja dilempar ke sistem yang udah sempurna. Bukan buat duduk diem nikmatin sistemnya. Terus buat apa? Buat nyari bug, kita ditugasin buat nyoba hal-hal bodoh, bikin sistemnya agak kacau, ngerasain errornya, lalu ngirim umpan balik ke developernya. Analogi yang sangat cerdas. Penderitaan kita adalah umpan balik yang bantu Kosmos merilis versi update yang lebih baik. Tapi kalau kita ini beta tester yang terus main-main sama error, kapan selesainya? Nah, sistem pengujian ini punya mekanisme keamanan otomatis. Yaitu, Kematian. kematian itu sistem pengamannya. Iya, kematian di sini bukan akhir yang menyeramkan kayak dogma agama pada umumnya. Ini lebih ke sistem riset paksa. Meriset progres kita. Betul. Melepaskan jiwa biar manusia nggak terjebak dalam siklus error dan rasa sakit fisik secara permanen. Setelah riset, energi murni dari cinta akan narik jiwa kita balik ke monad. Tunggu, kalau cinta narik kita balik ke atas, gimana dengan kebencian? Sumber kita juga bahas kan soal jiwa yang penuh kebencian? Oh, tentu. Transkrip ini minjam filosofi timur, kayak konsep jaring indera. Alam semesta itu jaring mutiara yang saling memantulkan frekuensi. Kalau kita mancarkan cinta, alam semesta mantulin cinta. Iya. Tapi kalau jiwa seseorang terlalu berat karena kebencian, ketakutan, dan ego, getarannya bakal jadi sangat rendah dan kasar. Dan frekuensi kasar ini nggak cocok dong masuk ke server monad yang sempurna? Sama sekali nggak cocok. Akibatnya, energi kebencian kolektif ini memadat, memisahkan diri, dan nyiptain dimensi frekuensi rendahnya sendiri. Yang dalam sejarah agama sering disebut sebagai Neraka. tepat sekali. Neraka adalah dimensi yang tercipta dari manifestasi kebencian itu sendiri. Kalau manusia tiap hari secara kolektif mancarkan ketakutan, berarti dimensi gelap ini terus membesar dong.
Pasti. Terus gimana alam semesta ngejaga keseimbangannya biar dimensi gelap ini nggak menelan seluruh sistem kita? Nah, pertanyaan Anda ini langsung nganterin kita ke klimaks dari narasi rahasia ini. Jawabannya adalah keseimbangan itu sedang terancam. Maksudnya? Alam semesta kita diklaim sedang berada di tengah-tengah peperangan kosmik yang luar biasa besar. Peperangan antara siapa? Penceramah mengklaim ada faksi tertentu di bumi yang memang secara aktif memanipulasi umat manusia supaya dimensi gelap ini yang menang. Faksi. Maksudnya kayak elit global atau masyarakat rahasia gitu. Begitulah teorinya. Dia nyebutin ada kelompok elit rahasia yang mengontrol birokrasi pemerintahan dan institusi di seluruh dunia. Dan kenapa mereka mau dimensi gelap menang? Karena mereka saling terikat lewat kejahatan massal dan blackmail. Mereka ini sadar betul soal keberadaan hukum karma kosmik kuantum tadi. Oh, karena mereka banyak berbuat jahat, mereka takut dong pas mati nanti rohnya kesedut ke neraka frekuensi rendah itu. Betul, mereka sangat ketakutan menghadapi pengadilan kosmik. Jadi apa yang mereka lakukan untuk lari dari itu? Apa? Inversi, pemutarbalikan realitas secara total. Kelompok ini secara sengaja mendanai dan mempromosikan dogma sains materialisme ekstrim. Materialisme maksudnya bikin orang cuma percaya sama benda mati. Ya, mencuci otak populasi agar percaya bahwa roh itu nggak ada, Tuhan itu udah mati, dan hidup ini cuma soal daging dan tulang. Kalau mati, ya udah jadi tanah. Biar manusia ikutan takut mati. Tepat, begitu seluruh dunia dicekam ketakutan akan kematian biologis, manusia jadi gampang dikendalikan. Mereka menyerahkan kekuatan observasi spiritualnya. Wah, ini gila. Dan ini nyambung banget sama tren teknologi sekarang kan? Transhumanisme. Persis, bagi kelompok elit ini, transhumanisme itu bukan sekedar kemajuan medis biasa. Itu proyek ngunggah pikiran ke dalam internet biar bisa hidup ababi di mesin kan? Betul, menurut sumber kita, itu adalah teknologi puncak buat ngalahin sistem kematian kosmik. Kalau mereka bisa mengunggah kesadaran ke komputer, Mereka nggak perlu mati dan mempertanggungjawabkan karma mereka. mereka mengurung roh mereka sendiri di dunia material selamanya, membangun penjara digital anti karma. Ini benar-benar plot film fiksi ilmiah kelas berat ya. Tapi si penceramah bilang alam semesta punya sistem pengaman kan buat nanganin ini? Punya, fail safe. Kalau energi materialisme tirani ini kelewat batas, bumi punya siklus pembersihan paksa untuk meriset kehidupan. Kayak mitos air bah atau banjir besar di kebudayaan zaman dulu. Persis seperti itu. Tunggu sebentar. Saya nemu celah logika besar nih dari teori penceramah ini. Apa itu? Dia kan dari awal bersikeras banget kalau realitas fisik ini cuma produk dari observasi kesadaran kita kan? Iya, fungsi gelombang. Kalau fisika kuantum ngebuktiin bahwa keyakinan kitalah yang merender dunia. Terus, Berarti kan mesin penjara transhumanisme atau konspirasi elit ini sebenarnya sangat amat rapuh. menarik. Lanjut. Ya bukannya semua konspirasi ketakutan ini bisa dihancurin detik ini juga. Cuma dengan satu hal sederhana, yaitu kita massal berhenti ngerasa takut. Luar biasa. Anda baru saja menyentuh pencerahan tertinggi dari seluruh kerangka materi ini. Berarti benar. Benar, kekuatan utama dari penjara materialisme ini nggak terletak di rudal canggih atau chip mikro atau senjata. Kekuatannya murni numpang di atas persetujuan dan ketakutan kita sendiri. Karena kita yang ngerender penjaranya. Tepat. Ini murni perang perebutan kesadaran. Kalau Anda berhenti takut mati, dan Anda sadar sepenuhnya kalau Anda itu partisipan aktif yang nyambung ke kosmos, Seluruh ilusi penjara elit ini bakal runtuh jadi debu ya. runtuh tanpa sisa. Wah, gila. Jadi kalau kita mundur selangkah nih dari semua debat dekonstruksi sains dan konspirasi kosmik yang bikin pusing tadi. Apa kesimpulan praktisnya? Iya. Apa intisari yang bisa dibawa pulang buat Anda yang lagi dengerin? Secara objektif ya, kita harus akui kalau sumber ini nawarin cara pandang yang sangat memberdayakan. Setuju banget. Dia secara radikal nolak gagasan sains arus utama bahwa Anda ini cuma seonggok daging yang tercipta dari kebetulan evolusi yang buta. Anda bukan kebetulan biologis. Bukan. Alam semesta ini diklaim sebagai lautan getaran yang sangat hidup, yang merespons apapun yang Anda perhatikan. Anda ada di sini bukan sekedar buat kerja, bayar tagihan, cari makan, lalu mati. Terus buat apa dong? Anda adalah mata, Anda adalah telinga, dan Anda adalah kepanjangan tangan kosmos yang sedang bereksperimen dan belajar mengenali dirinya sendiri. Itu perspektif yang sangat membebaskan sih. Anda yang sedang mendengarkan hari ini, sangat wajar kalau Anda ngerasa skeptis atau ngeringitin dahi. Tentu, klaim soal dark energy atau konspirasi rahasia memang terdengar radikal. Iya, terdengar fiksi banget buat sebagian telinga.
Tapi, lepas dari pro kontra itu, inti filosofis dari materi ini sangat layak dibawa ke kehidupan sehari-hari. Betul. Gagasan bahwa intuisi Anda itu berharga. Bahwa kilatan imajinasi liar yang tiba-tiba muncul di kepala Anda itu bukan kebetulan, melainkan sinyal yang harus diwujudkan. Dan cara memandang rasa sakit yang revolusioner. Nah itu, melihat patah hati, kegagalan bisnis, atau kesedihan bukan sebagai hukuman Tuhan, melainkan sebagai kontribusi data baru bagi pembelajaran alam semesta. Itu bikin hidup jadi lebih enteng. Mengubah posisi kita dari penumpang yang pasif menjadi arsitek realitas yang sangat aktif. Memegang kendali penuh atas getaran macam apa yang pengen kita pancarkan tiap hari. Ya, Perbincangan yang benar-benar padat. Ini bawa saya ke satu pemikiran provokatif terakhir untuk Anda di rumah. silakan. Kalau memang benar fondasi realitas kita ini beroperasi layaknya server internet kosmik, di mana setiap reaksi Anda, setiap kemarahan Anda di jalanan, dan setiap rasa syukur Anda itu secara real-time diunggah buat ngebentuk struktur kosmos di hari esok. Sesuai observasi kuantum tadi ya? Ya, maka pertanyaannya, pembaruan perangkat lunak macam apa yang sedang Anda upload ke alam semesta hari ini lewat pikiran Anda? Apakah Anda cuma nyumbang kode-kode kepanikan, keluhan, dan kebencian dari berita pagi? Ataukah lewat tindakan kecil Anda hari ini, Anda sebenarnya sedang memprogram realitas baru yang indah yang belum pernah ada sebelumnya? Pertanyaan yang wajib direnungkan. Sesuatu untuk Anda resapi malam ini. Terima kasih banyak sudah bersedia membongkar batas realitas bersama kami di penelusuran mendalam kali ini.